Filsafat itu apa ya? Daripada bingung, ayo nonton video ini. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam poin-poin dari apa yang akan saya paparkan. Yang pertama ada filsafat manusia, yang kedua kehidupan manusia, yang ketiga Rene Descartes. Kita masuk ke yang pertama yaitu filsafat manusia. Apa sih filsafat manusia itu? Filsafat dapat diartikan dalam 3 hal, yaitu hasil perenungan, kritik, dan ilmu mencari kebenaran secara metodis, sistematis, radikal. Filsafat berupaya mencapai kebenaran asli. Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politika, dan estetika. Berikutnya mengenal manusia. Ada 5 karakter menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi. Yang pertama ada kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Yang kedua, mengkritik pandangan yang ada. Setelah itu membangun pandangan baru sesuai argumen yang lebih kuat atau metode dialektis. Yang ketiga, berusaha mencapai realitas, berhenti pada fakta empiris atau menemukan kebenaran yang mendalam. Berikutnya, memahami kebenaran atau idea tentang kebenaran yang dicari atau dilihat oleh manusia. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana pengetahuan yang benar tentang cara hidup. Selanjutnya, ada 3 tahap perkembangan mengenal manusia. Yang pertama, tahap estetis. Hidup manusia yang sepenuhnya diarahkan untuk kesenangan, naluri-naluri seksual atau libido. Yang kedua, ada tahap etis. Mengubah pola hidup dari estetis menjadi etis. Dan yang terakhir ada tahap religius. Religius ini hanya mengikuti jalan Tuhan, tidak lagi ke nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, topik kedua, kehidupan manusia. Kehidupan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu anima intelektiva atau manusia. Yang kedua, anima sensitiva atau hewan. Yang terakhir, anima vegetativa atau tumbuhan. Yang pertama itu anima intelektiva atau manusia, yaitu tingkatan anima yang paling tinggi. Manusia dapat menyatakan kata tidak, mampu menyatakan objek dan subjek, dapat memilih, tidak terkurung dalam dunia sekeliling yang sempit dan terbatas seperti dunia hewan. Yang kedua ada anima sensitiva, adalah hasrat yang memberikan dorongan kepada makhluk hidup untuk bertahan hidup melalui proses adaptasi dan reproduksi. Yang berikutnya ada anima vegetativa, tingkatan anima yang terendah, kemampuan tumbuhan untuk bertumbuh dan berkembang biak. Yang ketiga ada Rene Descartes. Rene Descartes adalah bapak filsafat. Karya filsafat Descartes dapat dipahami dalam bingkai konteks pemikiran pada masanya. Pengetahuan yang Descartes kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan. Yang pertama itu ada pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi, dapat diragukan. Semisal kita memasukkan kayu lurus ke dalam air, maka akan tampak bengkok. Yang kedua, fakta umum tentang dunia semisal api itu panas. Yang ketiga, logika dan matematika, prinsip-prinsip logika dan matematika. Selanjutnya ada 5 ide Descartes yang berpengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama, pandangan mekanisme mengenai alam semesta. Yang kedua, sikap yang positif terhadap penjajakan ilmiah. Ketiga, tekanan yang diletakkan pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis. Yang kelima, penitik pusatan perhatian terhadap epistemologi. Sekian dari presentasi.